Saya akan memposisikan antum semuanya sebagai calon guru, baik itu guru di rumah, guru di kelas, guru di halaqah, guru di asrama, muallim, murabbi atau apapun istilahnya. Sebagaimana judulnya, ya. Insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan ambil muqaddimahnya terlebih dahulu supaya kita lebih semangat. Siap? Allah. Ya. Yang pertama adalah profesi guru adalah profesi yang paling bergengsi. Jadi kalau antunna nanti akan menjadi guru, entah itu guru halaqah atau menjadi guru di rumah, ataupun nanti antunna punya pondok pesantren yang antunna jadi ustazah di situ, atau jadi musyrif kamar yang antunna menjadi guru asrama, maka antunna sedang mengemban tugas yang sangat mulia, amanat yang sangat mulia, yaitu amanat para rasul, perjuangan para rasul sallallahu alaihi wasallam, yang melanjutkan perjuangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul, katakan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadhihi sabili, ini jalanku, jalan hidupku, ad'u ila Allah, saya menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia, mengajak orang-orang, mengajak makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala basiratin ana wa manittaba'ani. Aku dan orang-orang yang bersamaku, orang-orang yang mengikutiku, ala basiratin, berada di atas ilmu. Nah, wakafnya bisa di situ, wakafnya bisa di ad'u ilallahi ala basiratin. Aku menyeru pada Allah Subhanahu wa taala atas dasar ilmu. Atau jimnya kan di situ. Ad'u ilallahi, gitu kan ya. Berarti aku menyeru kepada Allah, menyeru untuk orang-orang supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala basiratin ana wa manittaba'ani. Ana wa manittaba'ani ala basiratin. Saya dan orang-orang yang mengikutiku berada di atas kebenaran, di atas hak, di atas ilmu. Jadi kalau kita menyeru, mengajak orang untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sifati kita dengan ala basiratin. Berarti kita telah berada di dalam jalan yang benar, ala basiratin. Subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, surat Yusuf, gitu kan ya. Antunna sekarang mari kita bayangkan, kira-kira ini antunna misalnya ini sudah meninggal dunia semuanya. Kemudian antunna bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada antunna, wahai nisa'al muslimat, apa yang antunna lakukan terhadap umat-umat? Maka kemudian antunna bilang, saya mengajari mereka, wahai Allah Subhanahu wa taala, wahyu-wahyu yang kau turunkan kepada orang tercintamu yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menggunakan metode yang digunakan oleh kekasihmu. Kira-kira gimana kalau jawaban kita seperti itu? Kebahagiaan, kemuliaan, kebanggaan yang seperti apa yang melebihi kebanggaan tersebut? Kemuliaan dan suatu kebanggaan apabila ketika kita bertemu orang yang paling kita rindukan dan yang paling kita sayangi, yaitu siapa? Rasulullah SAW. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kekasihnya itu, wahai Muhammad, ini Allah Subhanahu wa taala menunjuk kita, mereka itu adalah para penerusmu yang mendidik umatmu, umat setelah engkau meninggal dunia, mengajarkan apa yang kau ajarkan. Kebahagiaan, kemuliaan, kebanggaan apalagi yang melebihi ini. Maka ketika kita memutuskan untuk mengambil profesi ini, profesi guru, gitu kan. Bukan berarti profesi guru itu hanya ketika antum berada di kelas, bukan. Ketika kita mengajar anak-anak di TPA, ketika kita mengajar anak-anak kita sendiri, kita mengajar keluarga kita sendiri, mengajar apa? Mengajarkan yang Rasulullah SAW ajarkan kepada para sahabatnya, maka kita telah menekuni profesi guru tersebut. Profesi yang yang paling bergengsi. Karena itulah profesi yang dipilih oleh Rasulullah SAW, yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk para anbiya wa rusul. Kemudian yang kedua, guru itu adalah insan terbaik yang dikaruniai lisan terbaik, otak terbaik, tangan terbaik, dan badan terbaik. Yang benar Ustaz, ini dalilnya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Surat Fussilat ayat 33. Siapakah yang lebih bagus perkataannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu qawlan
Mimman da'a ilallah, daripada orang yang menyeru manusia, menyeru makhluknya Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepada Allah, untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amila sholihan, dan beramal soleh, wa qala innani minal muslimin, dan berkata aku termasuk orang-orang yang Islam, orang-orang yang muslim, orang-orang yang berserah diri. Kemudian dalil yang kedua adalah an Utsman bin Affan, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Riwayat Bukhari. Jika perkataan terbaik adalah seruan atau ajakan menuju Allah Subhanahu wa taala, maka pikiran, tenaga, waktu yang terbaik itu adalah pikiran, tenaga, dan waktu yang kita curahkan untuk apa? Untuk menyeru pada Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Allah Subhanahu wa taala bilang tadi, "Waman ahsan qaulan." Siapa yang paling bagus pertanyaannya? Yang paling bagus perkataannya. Sekarang saya tanya, siapa yang paling bagus otaknya? Siapa yang paling bagus pikirannya? Siapa yang paling berkah tenaganya? Siapa yang paling berkah waktunya? Maka kalau kita menilik pada ayat tersebut, tentu saja orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya siapa lagi kalau bukan para dai, para guru gitu kan ya, yang menyeru murid-muridnya, menyeru para banawi, menyeru makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mencurahkan pikiran, ketika kita mencurahkan tenaga, ketika kita mencurahkan waktu kita untuk ta'lim, untuk mengajar, baik itu di halaqah, di keluarga, atau di tempat-tempat yang lain, di kesempatan yang lain, maka sesungguhnya kita telah menjadikan pikiran kita, tenaga kita, dan waktu kita menjadi waktu-waktu pikiran dan tenaga yang terbaik. Sekarang Anda tanya ke antuna semuanya, malam terbaik malam apa? Lailatul Qadar. Bulan terbaik bulan apa? Rasul terbaik Rasul siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat terbaik umatnya siapa? Umat Islam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan gitu kan ya. Kuntum khaira ummatin, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalian adalah umat terbaik, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika malam terbaik adalah malam diturunkannya Al-Qur'an, yaitu malam Lailatul Qadar. Jika bulan terbaik adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, yaitu bulan Ramadan. Jika manusia terbaik adalah manusia yang diturunkan kepadanya Al-Quran, yaitu Rasulullah SAW. Jika umat terbaik adalah umat yang kitab sucinya Al-Quran, yaitu siapa? Ya kita ini, umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka lisan terbaik, otak terbaik, tubuh terbaik adalah tubuh, otak, dan lisan yang dilelah-letihkan untuk mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kita mengajarkan Al-Quran, mempelajari kemudian mengajarkan Al-Quran, maka sesungguhnya kita telah memprogram otak kita untuk menjadi otak terbaik, memprogram lisan kita untuk menjadi lisan terbaik, memprogram tubuh kita untuk menjadi tubuh terbaik. Khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Yang ketiga, guru adalah orang yang paling banyak didoakan. Yang benar Ustaz, iya. Bukan cuma didoakan, mendapatkan sholawat, doa, dan istighfar seluruh makhluk. Yang benar Ustaz? Iya, tapi sebelum saya ke dalilnya, saya tanya dulu. Antuna biasanya didoakan sama teman antuna kapan? Kapan antum mendapat doa dari teman antuna? Dan berapa orang yang mendoakan antuna dari teman-teman antuna? Kira-kira teman antuna kalau sholat malam itu ingat enggak sama antuna? Ya Allah, teman saya ini moga-moga masukkan dia ke surga, ampunilah dosa-dosanya. Kira-kira teman antuna kayak gitu enggak? Atau antuna pernah enggak doain teman antuna seperti itu? Jarang sekali kan? Paling ya antuna doa untuk diri sendiri, untuk keluarga gitu kan. Teman itu mungkin nomor keberapa gitu kan lah. Tapi muallim, silahkan baca. An Abi Umamah Al-Bahili, guru disifati oleh Rasulullah SAW seperti ini dalam hadis ini. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahihun gharib. Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlah fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, wa penduduk langit, wal ard, dan penduduk bumi, baik itu apa? Hatta namlah fi juhriha, sampai semut yang ada di lubangnya, wa hatta al-hut, sampai ikan.
la yusalluna ala muallimin nasil khair. Mereka semua bertasbih, bersolawat, mendoakan siapa? Muallimin nas al khair. Orang yang mengajarkan manusia, mengajarkan makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Luar biasa. Jadi ketika kita melakukan taklim, mengajari orang untuk baca huruf, ini apa nak? Ini alif, ini ba, alif fathah a, ba fathah ba, alif kasroh i, ba fathah bi, alif dhammah u, ba dhammah bu. Seperti itu kita mengajarkan kepada anak, maka seperti itu ketika kita mengajarkan itu, malaikat, seluruh penduduk langit, seluruh penduduk bumi sedang bersolawat mendoakan kita. Bayangkan kalau yang mendoakan kita adalah para malaikat. Kalau yang mendoakan kita teman kita, mungkin teman kita ini pernah dosa atau banyak dosanya gitu kan ya, atau doanya itu ada hawa nafsunya gitu kan ya. Nah kalau para malaikat enggak punya dosa, enggak punya nafsu gitu kan ya, maka ijabahnya insyaallah dekat sekali gitu kan ya. La yusalluna ala muallimin nasil khair. Ada la-nya di situ, lamut taukid. Sungguh bersolawat kepada siapa? Muallimin nasil khair. Maka ya kita mendengar hadis-hadis seperti ini membuat kita gairah atau semangat kita terbakar untuk bagaimana kita bisa bermanfaat dengan taklim, dengan ilmu yang kita punya ini, kita bisa bermanfaat bagi orang di sekeliling kita dengan taklim kita. Nah, bagaimana nanti taklim itu bla bla bla, nanti insyaallah kita bahas pada kesempatan berikutnya. Kita lanjutkan dulu. Wa dzakara fi targhib wa tarhib an Aisyah radhiyallahu anha muallimul khair yastaghfir lahu kullu syai'in hatta al-hitan fil bahr. Orang atau muallim khair, pengajar kebaikan, orang yang mengajarkan kebaikan, guru yang mengajarkan kebaikan gitu kan ya. Orang tua yang mengajarkan kebaikan kepada anak-anaknya dan segala makhluk yang mengajarkan kebaikan, yastaghfir lahu kullu syai'. Segala sesuatu mengampunkan atau memohonkan ampun untuknya. Yastaghfir lahu, ya Allah maghfir lahu, Allah maghfir lahu, ya Allah ampunilah dosanya, ampunilah dosanya. Jadi ketika kita mengajarkan orang lain untuk melakukan kebaikan, maka saat itulah seluruh penduduk bumi dan penduduk langit mendoakan kita. Berdoanya apa? Allah maghfir lahu. Kira-kira antunna setiap hari beristighfar berapa kali? Berapa kali antunna beristighfar setiap hari? 100 kali? 1000 kali? Kira-kira istighfarnya makhluk sama istighfarnya antunna kalau di muqaranah banyakkan mana? Makhluk enggak, siapa yang bisa ngitung gitu kan ya? Wala ya'lamu junuda rabbika illahu. Makhluknya Allah Subhanahu wa taala, pasukannya Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang bisa ngitung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, guru itu punya banyak tubuh. Kok bisa Ustaz? Iya, banyak tubuh yang beramal untuknya. Ini cara cerdas beramal itu jadi guru dengan cara mengajar, itu cara cerdas beramal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, rawahu Muslim. Dan makna itu hadis-hadis yang semakna ini banyak sekali. Siapa saja yang mengajak orang lain ila huda, untuk melaksanakan suatu kebaikan, untuk melaksanakan suatu hidayah, mengajak orang lain untuk mendapatkan hidayah, kana lahu minal ajri, maka dia akan mendapatkan pahala mithlu ujuri man tabi'ahu, sebagaimana pahala orang yang melakukan, yang mengikutinya. Yang ngajak apa? Yuk kita sholat, maka orang yang sholat karena ajakan dia, pahala sholatnya jadi miliknya. La yang kusudari kamin ujurihim syai'a, tanpa mengurangi pahala sholat orang yang sholat yang kita ajak tadi. Jadi ketika misalnya antunna nanti jadi musyrif sakan misalnya, ayyuhat talibat, ayyuhal akhwat, hayya nusalli, laqad hana waktu sholatil asri. Terus yang sholat gara-gara ajakan antun itu ada 100 santriwati, maka pahala sholat 100 santriwati itu menjadi milik antunna. Anda ingin mendapatkan pahala membaca 30 juz dalam yang satu hurufnya 10 kebaikan setiap 1 jam. Setiap 1 jam Anda mendapatkan pahala 30 juz. Pahala membaca 30 juz, yang satu hurufnya adalah 10 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim berapa huruf?
kebaikan. Bismillah toh. Bismillah dalam Al-Quran ada berapa kali? 114 kali. 114 kali. Loh kan surat At-Taubah nggak ada bismillahnya Ustaz? Iya, tapi di surat An-Naml bismillahnya 2 kali. Di awal dan Nahu bismillahirrahmanirrahim di surat apa? An-Naml. Anda ingin mendapatkan pahala sholat 1000 rakaat setiap hari? Anda ingin mendapatkan pahala puluhan ulama yang satu orangnya saja lebih menakutkan bagi setan daripada 1000 ahli ibadah? Perbanyak tubuh Anda. Perbanyak tubuh Anda. Dengan apa? Dengan alim. Otomatis kalau kita mengajar apa? Ngajar Al-Fatihah, ngajar santri. Nah, kamu belajar Al-Fatihah. Al-Fatihah gimana Ustazah? Kayak gini tak ajari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai akhir. Waladdallin. Dia bisa. Kemudian diamalkan seumur hidupnya. 60 tahun dia punya umur. 60 tahun, satu harinya berapa kali dia baca surat Al-Fatihah? 17 kali. 17 kali kali 365 hari kali 60. Kali satu hurufnya 10 kebaikan. Jadi milik kita. Gara-gara apa? Ngajarin Al-Fatihah. Tubuhnya, mulutnya yang dia gunakan untuk mengucapkan Al-Fatihah itu menjadi mulut kita. Menjadi mulut yang beramal untuk kita. Iya kan? Kalau kita mau mulut orang-orang itu jadi mulut kita yang beramal untuk kita, maka kita ajari mereka cara bagaimana mengamalkan amalan dengan mulutnya. Kalau kita ingin supaya tangan-tangan orang-orang itu menjadi tangan-tangan kita yang beramal untuk kita, maka kita ajari mereka bagaimana cara menggunakan tangan-tangan ini untuk beribadah. Kalau kita ingin tubuh-tubuh mereka menjadi tubuh-tubuh kita yang beramal untuk kita, maka kita ajari mereka cara menggunakan tubuh ini untuk beramal soleh. Mereka akan jadi tubuh mereka akan menjadi tubuh kita yang beramal untuk kita. Setiap tubuh itu melakukan amalan yang kita ajarkan, maka pahalanya akan menjadi milik kita tanpa mengurangi pahala amalan orang yang melakukan itu. Luar biasa, luar biasa. Makanya di sini itu tidak salah kalau moto IMQ Al-Furqan itu soleh, hafidh, muallim. Untuk yang putra, yang putri solehah, hafidhah, muallimah. Muallimah ini luar biasa. Pahalanya luar biasa. Yang kelima, menjadi guru sama dengan memperpanjang umur. Itu maksudnya apa? Keberkahan dan kemanfaatan umur. Jadi keberkahan dan kemanfaatan umur itu menjadi panjang. Dalilnya apa Ustaz? Nah ini antum semuanya sudah hafal tentu saja. Ya toh? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa min thalath." Kalau anak Adam itu mati, maka amalnya terputus. Kecuali 3 hal. Yang pertama, shadaqatun jariyah, sedekah Sedekah jariyah. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladin soleh yad'u lahu, anak soleh yang berdoa untuknya. Hadis riwayat Muslim. Jadi amal kita, antunna semuanya akan sholat, ya kan? Kapan antunna dapat pahala sholat? Ya ketika antunna sholat. Ketika antunna sudah tidak sholat, antunna nggak dapat pahala sholat, iya kan? Iya. Antunna baca Al-Quran. Kapan antunna dapat pahala baca Al-Quran? Ya ketika antunna membaca Al-Quran. Ketika antunna sudah meletakkan Al-Quran, antunna dapat pahala Al-Quran. Tapi kalau taklim, enggak. Antunna taklim sekarang, dapat pahalanya kapan? Sekarang antunna dapat pahala, sudah mati antunna juga dapat pahala. Seolah-olah umur antum itu, seolah-olah tubuh antum itu masih diputar di muka bumi, padahal tubuh yang antum miliki sudah di bawah tanah. Rasulullah SAW, para sahabat beliau, para ulama, jasad mereka boleh jadi telah terkubur di dalam tanah selama berabad-abad, namun sejatinya mereka masih hidup di tengah-tengah kita. Loh, kok bisa? Ya, nasihat-nasihat mereka masih sering kita dengar, masih sering kita sampaikan. Ajaran mereka masih langgeng kita amalkan. Berapa banyak pahala yang mereka dapatkan?
padahal tubuh mereka sudah tak mampu lagi. Tubuh mereka sudah tak mampu beramal. Jalan nggak bisa, ngomong nggak bisa, tapi pahala masih mereka dapatkan. Pahala tilawah kita itu ngalir ke Rasulullah SAW, ngalir para sahabat yang mengajarkan Al-Quran kepada murid-murid yang selanjutnya, ngalir kepada para ulama yang dengan wasilah ulama tersebut kita bisa mempelajari Al-Quran. Jadi yo nggak bakalan bisa menandingi Rasulullah SAW kita dalam pahala. Kenapa? Setiap kali baca Al-Quran pahalanya yang dapat Rasulullah SAW dapat pahala baca Quran kita. Jadi nggak akan bisa menandingi, gitu kan? Guru antunna susah antunna mengimbangi amalnya, gitu kan? Kecuali antunna jadi guru lagi, gitu kan, ya, mengajarkan kepada murid yang lebih banyak. Itu pun ya ilmunya kan dari guru juga, gitu kan, ya. Jadi setiap huruf yang antunna ajarkan pahalanya ngalir ke guru tersebut. Luar biasa. Maka cerdaslah beramal. Cerdaslah beramal. Amal sholat, amal puasa, amal tilawatul Quran, itu ya wis pahalanya tok ketika antunna beramal. Tapi pahala ta'lim ini tidak berhenti. Ilmunya selama ilmu itu masih bermanfaat, masih dapat masih dapat pahalanya. Begitu juga dengan sedekahun jariyah, orang bangun masjid. Bangun masjidnya kapan? Bangun masjidnya 20 tahun yang lalu. Yang bangun masjid sudah mati, tapi masjidnya masih dipakai sampai sekarang. Maka sejatinya orang itu masih hidup. Kenapa? Karena mendapatkan kemanfaatan dari masjid ini. Masjid ini apa segala macam, gitu kan, ya. Pahala ngafal Quran, pahala sholat orang yang memanfaatkan masjid itu milik pahala orang yang bangun masjid. Anak soleh, kapan dia didiknya pas kecil doang. Ibunya sudah mati, tapi anaknya masih hidup, masih mendoakan dia, gitu kan, ya. Ke orang tuanya. Nah, sekarang Anda tanya ke Antuna, Antuna sudah punya anak? Antuna sudah bangun berapa masjid? Belum. Antuna sudah punya ilmu? Sudah. Banyak sedikit, yaitu tergantung dengan kadar masing-masing. Tapi dengan sedikit atau banyaknya ilmu tersebut, Antuna sudah bisa untuk mengajarkannya. Kan gitu kan, ya. Maka ajarkan ilmu yang antum dan dapatkan itu sehingga ilmu tersebut bisa menjadi ilmu yuntafa'u bihi, ilmunya yang bisa menjadi terus mengalir. Jadi amalan itu ada dua, amalan yang ngalir, ada amalan yang mandek, gitu kan, ya. Yang ngalir ya tadi itu 3. Selain 3 itu mandek. Ketika orang tidak mengamalkannya sudah nggak dapat pahala lagi. Tapi kalau yang 3 itu ilmu yuntafa'u bihi, shadaqatun jariyah, waladun sholih yad'u lahu, itu masih terus, walaupun orangnya sudah tidak mengamalkannya lagi, orangnya sudah mati. Yang keenam, menjadi guru itu jihad. Menjadi guru itu jihad. Apa dalilnya, Ustaz? Dalilnya ini di surat Al-Furqan ayat 52. Fala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira. Bihi. Ini apa ini maknanya? Nah, dijelaskan oleh Ibnu Katsir. Sebelumnya, fala tuti'il kafirin, janganlah engkau taati orang kafir dan berjihadlah, jihadilah mereka, gitu ya, berjihadlah bihi, dengan Al-Qur'an. Ya, bukan dengan saif, bukan dengan pedang. Jihad dan kabiro, dengan jihad yang besar. Jadi jihad dengan Al-Qur'an, dengan jihad yang besar. Qala Ibnu Katsir fi tafsirihi fala tuti'il kafirin wajahidum bihi, ya'ni bil Qur'an. Kira-kira dengan Quran itu dengan seperti apa, ya? Dengan taklim, mengajarkan Al-Quran. Guru itu orang kaya. Guru itu orang kaya. Maksudnya gimana, Ustaz? Banyak duitnya gimana? Ya ini antum bisa lihat. An Abi Hazim qala akhbarani Sahal bin Sa'ad anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaibar la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min an takuna laka humrun na'am. Al-Bukhari fi kitab Fadhailus Sahabah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada seorang saja dengan wasilah dakwahmu, dengan wasilah taklimmu, dengan wasilah nasihatmu, dengan wasilah tablighmu, satu orang saja dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala karena wasilah dakwah taklim yang kita lakukan,
khairun laka, itu lebih bagus bagi kita, min antakuna laka humrun na'am, bagus daripada kalau kita punya apa, humrun na'am, onta merah. Onta merah itu kalau sekarang diibaratkan kayak apa, kayak mobil apa, Alphard atau apa, atau Mercedes atau apa, itu apa namanya itu, kendaraan yang mahal, harganya miliaran rupiah. Jadi orang kaya gitu kan ya, guru itu orang kaya. Satu orang dapat hidayah itu apa namanya itu, harganya atau nilainya itu lebih mahal daripada kendaraan mewah. Mewah itu apa Ustaz? Mepet sawah? Bukan, mewah itu yang harganya mahal. Yang ke-8. Ini jamnya benar atau itu? Guru itu orang sukses. Jadi kalau ente mau sukses, jadilah guru. Ingat, guru di sini bukan cuman guru di kelas toktil ya. Guru itu ya orang yang mengajarkan orang lain kebaikan. Ketika antuna di kamar mengajarkan orang lain kebaikan, adik kelas kebaikan, maka antuna sejatinya telah menjadi guru. Adik kelas antuna ajari Al-Fatihah yang benar, antuna jadi guru. Ada antuna punya anak misalnya, antuna ajari anak antuna kebaikan, antuna sudah menjadi guru. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Perhatikan di sini surat apa ini? Surat Ali Imran. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Syaratnya apa? Syaratnya di sini. Wal takum minkum, hendaknya di antara kalian, ummatun yad'una ilal khair, ada sekelompok orang yang yad'una ilal khair, menyeru orang lain kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh pada hal-hal yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang pada hal-hal yang mungkar, yang diingkari oleh syariat, yang dilarang oleh Rasulullah SAW, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan ini, 1. Yad'una ilal khair, 2. Ya'muruna bil ma'ruf, 3. Yanhauna 'anil munkar, maka kita disifati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mensifati bukan siapa-siapa, Allah Subhanahu wa taala langsung yang mensifati. Apa? Ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Syaratnya 3. Khair, ya'muruna bil ma'ruf, yanhauna 'anil munkar. Itu kira-kira kerjaannya siapa ini? 3 ini kerjaannya siapa? Kerjaannya guru, kerjaannya dai, kan gitu kan ya. Baligh, mengajak orang kepada kebaikan, mengajak orang kepada hal yang ma'ruf, melarang orang untuk melakukan kemungkaran. Dapat apa? Muflihun. Sekarang kita bandingkan dengan ini. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr, illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan muflihun. Di sini Allah Subhanahu wa taala dengan kata apa? Khusr, kerugian. Ini beruntung, ini rugi. Ini untung, ini rugi. Ini itu, ini itu, ini semua orang itu rugi. Wal 'ashr, sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu. Berarti setelah yang disumpah ini sesuatu yang sangat agung sekali. Sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Kira-kira kalau antuna bersumpah gitu, hal yang akan antuna sampaikan itu setelahnya itu hal sepele atau hal yang benar-benar agung menurut antum? Hal yang benar agung. Sesungguhnya habis gitu Allah Subhanahu wa taala pakai inna. Inna itu adalah taukid, penguatan. Sesungguhnya benar. Al-insan lafi khusr. Di sini ada lamu taukid juga. Sungguh benar-benar lafi khusr. Berada dalam apa? Kecuali 4. Yang pertama, aman. Yang kedua, beramal soleh. Yang ketiga, Allah saling berwasiat pada hal yang kebenaran. Yang keempat adalah saling berwasiat dalam hal kesabaran. Ini kerjaannya siapa ini? Ini siapa yang melakukan? Semua orang gitu ya. Cuman guru itu apa namanya itu tiap hari kan kayak gitu. Guru tiap hari kayak gitu. Jadi insya Allah
terbebas daripada yang namanya kerugian. Dan lebih dijelaskan lagi di sana, muflihun, orang yang beruntung. Jadi kalau mau beruntung, lakukan amalan ini. Nah, dan ini adalah amalan keseharian guru. Yad'una ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf, yanhauna 'anil munkar, yatawassawna bil haqqi, yatawassawna bis sabr. Yang 9, guru itu dicintai Allah Subhanahu wa taala. Loh kok bisa, Ustaz? Nah, ini hadisnya. An Amr bin Al-Hamaq Al-Khuzai annahu sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malah, rawahu Ahmad. Kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan pakai dia. Akan pakai hamba tersebut. Akan pakai dia untuk apa? Menegakkan kalimatullah. Akan pakai dia untuk beramal soleh. Akan pakai dia untuk apa? Untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kepentingan Islam. Jadi kalau kita digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk suatu kebaikan, maka kita patut bersyukur. Itu tandanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala cinta pada kita, itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala apa? Menginginkan kebaikan kepada kita. Ketika kita, kok saya enggak amal ini, enggak itu, enggak dipakai gitu kan. Dan tanda kutip enggak dipakai. Maka kita itu perlu berintrospeksi. Apa salah saya sehingga Allah Subhanahu wa taala pakai saya? Apakah saya tidak layak untuk dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala? Pantaskan diri kita sehingga kita bisa dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir nih, terakhir atau sebelum terakhir. Untuk bab ini, bab yang selanjutnya ada lagi. Agar azab Allah Subhanahu wa taala tidak menimpa kita. An Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhaunna 'anil munkar wa la tanhaunna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu an yab'atsa 'alaikum 'iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya, demi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai bersumpah. Artinya apa? Yang selanjutnya itu berarti memang benar-benar gitu kan ya. Perlu kita perhatikan benar-benar. La ta'murunna bil ma'ruf. Ente beramar ma'ruf. Wa la tanhauna 'anil munkar. Ente nahi munkar. Kalau enggak, la yushikanallahu an yab'atsa 'alaikum 'iqaban minhu. Kalau enggak, ente dua itu enggak ente lakukan, saya khawatir Allah Subhanahu wa taala akan apa? Akan mengutus adab, akan mengutus yang namanya iqab, hukuman darinya untuk menimpa kalian. Akan menimpa kepada kalian iqaban, hukuman. Tsumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Kemudian kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak diijabah. Tidak diijabah. Maka supaya agar Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab kita, agar azab Allah tidak menimpa kita, maka dua hal yang perlu kita lakukan sebagaimana disebutkan dalam hal ini oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini, yaitu ta'murunna bil ma'ruf wa tanhawunna 'anil munkar. Mulai kapan Ustaz? Mulai besok pas pengabdian atau pas praktek? Jangan, mulai sekarang. Antum sekarang di kamar. Apa yang bisa antum melakukan untuk ta'murunna bil ma'ruf tanhawunna 'anil munkar? Ya hayya nusalli, ya ukhti kada wa kada wa kada, ingetin teman, ukhti gitu kan ya misalnya, ya ukhti hayya nuraji al-Quran, apa segala macam. Masuk ke dalam hadis ini. Allahu a'lam bishawab.